Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam, betapa tidak terpengaruh oleh tingkah laku kami yang tidak menentu, anggot-anggotan. Kau tetap mengasihi kami dengan cinta berkualitas, teguh dan dalam. Tapi kami tidak mau cetek terus, dangkal terus. Kami mau diperdalam oleh firman-Mu, menjadi Kristen penghayatan, Kristen sungguh-sungguh. Terima kasih ya semuanya karena cinta-Mu yang dalam, kasih-Mu tak terbatas. Berkati kami bukan hanya dengan firman-Mu, tapi dengan keberanian untuk menjalankan kehendak firman. Dalam nama-Mu kami berdoa dan menyediakan hati kami tempat yang terindah bagi firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, semua jemaat berseru bersama amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Haleluya.
Puji Tuhan, jemaat kekasih Yesus Kristus yang jenengan semua tabah melangkah, berserah kepada Tuhan dan menyaksikan tangan Tuhan yang selalu terulur kepada kita. Amin, saudaraku. Beri tepuk tanganmu sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, berapa bulan yang lalu ya, Presiden kita Jokowi dalam pidatonya berkata, tahun ini sulit, tahun depan saya pikir dia mau berkata lebih baik. Nggak taunya dia bilang tahun depan gelap. Wah, ini bukan main-main dan menimbulkan pertanyaan. Akan teruskah atau mandek pemerintahan, program-programnya? Akan teruskah kehidupan kita nek zaman itu gelap? Atau mandek? Nah, ini memacu saya untuk pagi ini berkhotbah. Jangan berhenti, terus berjalan. Lengkapnya, jangan berhenti di Haran. Terus seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan gariskan, terus sampai Kanaan. Mengambil contoh kisah dari seorang yang bernama Terah dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Ya. Kejadian pasal 11, saudaraku, dari ayat 27 sampai ayat kita yang ke-32. Demikian sabda Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun. Lalu ia mati di Haran. Ya. Sampai di sini bacaan kita, saudaraku. Tokohnya ialah Terah. Ya. Bapaknya Abram. Menarik, saya selalu mencari tahu apa sih arti nama.
dari tokoh-tokoh di Alkitab. Weh, Terah ini namanya saudara-saudara mengungkapkan hidupnya nanti. Terah namanya berarti berbalik, ya, tidak maju, ya, atau jangka waktu tertentu, atau nek mau disambung, ya, tidak terus, hanya sampai jangka waktu tertentu tok berjalan, terus mandek atau berbalik. Nah, tadi kita baca ada hal yang mungkin baru bagi kita yang selama ini tidak. Oh, perintah menuju Kanaan itu saudaraku sekalian ternyata sudah Tuhan berikan kepada Terah. Dan Abram tidak sendiri. Perintah itu menuju Kanaan bersama dengan keluarga besarnya yang selama ini tinggal di sebuah daerah yang disebut sangat subur, Mesopotamia, Ur Kasdim. Dan mereka kaya yang ditengarai oleh banyaknya ternak dan lahan pertanian yang luas sekali. Lah kok disuruh pindah? Dan Terah taat. Tapi sayangnya itu adalah taat sesaat. Mungkin seperti kebanyakan kita, saudara-saudara. Kalau pencobaan berat, pukulan bertalu-talu, keluarga tidak bahagia, taat kita tergoda untuk menjadi taat sesaat. Sekarang kita mulai bedah yuk Terah. Satu, Terah adalah orang yang pertama kali mendengar panggilan itu. Dan panggilan itu diteruskan kepada anak dan cucu. Dan itu suatu keharusan. You dipanggil Kristen, bapak Kristen, ibu Kristen, anak-anaknya masuk enggak. Anaknya juga. Semua pengalaman-pengalaman indah, kesaksian hidup, jalan berliku yang kau alami, kau teruskan kepada anakmu. Kau punya toko, kau punya perusahaan, kau cerita bahwa di balik tokomu, di balik perusahaanmu, nak ada air mata, nak ada perjuangan, nak ada kesaksian, sehingga anakmu akan meneruskan dengan takut akan Tuhan. Itulah kira-kira keluarga Terah. Nah, bapak ini sebetulnya tidak mau loh ke negeri yang antah berantah, yang kita nggak tahu seperti apa. Tapi karena Gusti Allah yang memerintahkan, kita semua ikut. Itu dia yang menerima panggilan pertama. Tapi kedua, saudara-saudaraku sekalian, Terah adalah tipe orang yang tidak pernah tuntas. Terah adalah orang yang suka mandekailah di Haran. Oh, banyak tafsiran, banyak perkiraan. Mungkin karena di Haran gampangnya banyak godaan, ya. Godaan dari segi bisnis, godaan dari segi tantangan hidup. Tapi singkatnya, pasti ada satu kata, saya betah di Haran. Buat apa melanjutkan perjalanan yang mungkin mempertaruhkan nyawa saya, yang mungkin mempertaruhkan keutuhan keluarga saya. Di Haran, singkatnya, Terah betah dan mengembang.
dan mungkin diberkati, dan mungkin materinya banyak. Tapi ojo mandek tekan situ, perintah Tuhan. Banyak orang yang sekarang ini kaya dan diberkati Tuhan, yang sekarang hidupnya enak, hanya berhenti sampai di Haran. Perintah Tuhan menjadi Kristen, Kanaan. Nah, saudara, atau kita mau bilang godaan iblis, apapun, saudara. Tapi mana ada hidup yang lurus saja. Wong kita ini bukan boneka, bukan robot. Kita punya perasaan. Kadang-kala baper kita membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, Terah ini mungkin baper, bawa perasaan. Ngapain? Mungkin sasaran Tuhan nantinya itu Abraham. Mungkin sasaran Tuhan itu anak-anakmu nanti. Tapi karena orang tuanya nggak tegas, karena Terah nggak tegas, Abraham menjadi korban, saudara-saudara. Karena pilihan Tuhan adalah Abraham untuk menjadi bapak bangsa. Orang tua cuma tenaga pemicu, fasilitator. Orang tua cuma buka jalan. Saudara yang kekasih, ini saya selalu menyinggung peranan orang tua. Karena sedih sekali. Ya. Kalau orang tua tidak ngerti, ya seperti Terah ini, saudara-saudara. Tidak meneruskan, tidak menjadikan pengalaman-pengalaman hidup itu warisan iman. Akibatnya anak menjadi korban, putus di tengah jalan. Ada anak yang masih kecil, sudah Tuhan karuniai dengan macam-macam karun. Lu jadi mualaf, lu jadi preman. Saya punya teman di seminari Bethel, akrab dengan saya. Terakhir saya ke Medan, saya tanya di mana itu, my brother itu. Teman saya gembala, dia sudah jadi kepala preman di sebuah pasar di Medan. Sedih, saudara-saudara. Karena bukan itu yang Tuhan gariskan untuk hidupnya. Saudara yang punya anak itu jangan senang-senang, kau punya tanggung jawab besar. Saya tidak ngajari kalau soal warisan toko, warisan mobil, saya tidak ngajari, warisan rohani. Dalam Ulangan 6, dalam pidato perpisahannya, Musa berkata, ceritakanlah berulang-ulang kepada anak cucumu, sebab ceritamu itu bukan dongeng menjelang tidur loh, ceritamu itu adalah warisan iman. Masih ada nggak tradisi cerita sebelum tidur? Ya. Cerita. Penting itu, saudara-saudara. Ya. Guru sekolah itu kalau cerita menarik nggak cerita? Betul warisan iman, tapi untuk anak-anak kan cerita itu harus menarik. Kalau cerita, anak itu tidak mendengar, anak itu melihat sendiri. Kalau cerita tentang padang gurun, cerita pada anak-anak itu membuat si anak melihat. Nggak usah kau berhenti lalu bilang, anak-anak tahu nggak padang gurun? Padang gurun itu anak ngentai waktu. Begitu kau bercerita, mereka bisa mengambil kesimpulan. Panas padang gurun itu, menderita padang gurun itu. Kalau ceritamu tidak menarik, tidak menggigit, tidak nyantol di hati, itu akan berpengaruh pada hidupnya, kekristenannya. Tidak berakar. Seorang anak sekolah minggu
pulang dari sekolah minggu, ibunya nanya, Dek, tadi guru sekolah minggu cerita apa? Seru dah mah ceritanya. Cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir ketika bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Sudah kepepet. Tiba-tiba kura-kura ninja datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hah? Masa kura-kura ninja? Soalnya cerita gurunya itu tidak menarik, mah. Tak tambahi dewi ben menarik. Sedih kan? Sedih. Nah, pendek kata sekarang, Abram menjadi korban. Dia melok-melok katut mandek. Jadi siapa itu Terah sebenarnya, saudara-saudara? Itu mungkin mewakili kita yang tidak pernah tuntas, yang gampang berkata, wis sampai di sini, wis tak pindah gereja, wis ndak usah rohani-rohanian. Semua serba tuntas, saudara-saudara. Doanya tidak tuntas, nasarnya nggak tuntas, korban waktu nggak tuntas, 1/10 main-main, semuanya serba tanggung, tapi minta, ya Allah berkati aku dengan berkat yang besar. Kira-kira apa jawaban Tuhan Allah? Kira-kira sakar pumis jawab apa? Kira-kira apa? Oh, ciami nak, bagus nak. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya matilah Terah. Begitu Terah mati, Tuhan langsung memberi perintah ulangan kepada Abram, pergilah kau dan keluargamu. Sedih kan? Nek sampai anak cucumu dipakai Tuhan, nunggu engkau mati sih, sedih nggak saudara? Sedih nggak? Kok meneng wae? Ini nunggu Terah mati dulu. Begitu Terah mati, ini yang bikin gara-gara. Tuhan langsung memberi perintah kepada Abram. Wong sakjane, mahkota dari perintah itu adalah Abram yang nanti akan menjadi bapa, yang anak dan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Orang tua kudu sadar dan tidak boleh iri kalau nanti anaknya lebih dipakai, malah bangga. Nah, Abram ngerti yang tidak tuntas dijalankan ayahku, Tuhan memberi kepercayaan kepadaku. Yang gagal dilakukan ayahku, aku harus meneruskannya. Yang dibuat mandek oleh ayahku, akulah yang meneruskannya. Mungkin banyak alasan mandek, usia tua, stroke dan lain-lain sebagainya. Tapi selagi kau diberi hidup, selagi tidak stroke, siapkan anak-anakmu untuk meneruskan perjalanan sampai tuntas. Bukan Haran, jangan mandek di Haran, Kanaan. Nah, yang sudah kepenak hidupnya, yang sudah dibangil ini aku cuannya sudah banyak kok, ya asal-asal aja melayani. Kau tinggal di Haran, saudara-saudara. Oh, di Haran itu tidak banyak resiko. Resiko itu nanti kalau sudah melanjutkan perjalanan sampai Kanaan. Tapi perintah Tuhan memang Kanaan.
Kemarin di kaum pria yang cuma 4 ekor, 4 orang itu saudara-saudara. Saya bicara tentang kaum bapak yang tuntas, semua tuntas. Baik, kanan. Abraham nurut, walaupun Abraham juga seperti Tera. Pernah dia bertanya, sakjane Gusti Allah ini bener gak nyuruh aku? Maka dia berhenti di bawah pohon tarbantin di Peor. Santai. Kalau orang itu tidak giat, kalau orang itu cuma kerjanya duduk mau enak, imannya tuh goyah. Abraham goyah, nunduk goyah, malah sampai Tuhan datang dan berkata, Abraham, angkatlah kepalamu dan lihat negeri yang kujanjikan kepadamu. Sederhana, saudara. Kalau lemah iman, angkat kepala, hadapkan dengan firman dan lihat negeri yang kau janjikan, keluarga yang dijanjikan Tuhan untuk putra putri. Akhirnya Abraham meneruskan perjalanannya kembali, saudara-saudara. Gitu lagi ketika ia berpisah dengan Lot, keponakannya yang sudah dianggap seperti anak sendiri dan dia tidak punya anak. Lot memilih Sodom dan Gomora, nunduk lagi, saudara-saudara, nunduk lagi. Aras-arasan lagi, terseok-seok lagi. Tuhan tidak pernah jemu. Datang, Bram, ngapain lu? Bram, angkat kepalamu. Lihat negeri yang kujanjikan kepadamu. Kita seringnya nunduk, kita sering aras-aras, kita sering ada persoalan dikit, lari-lari, kabur-kabur. Ya. Gereja itu bukan tempat yang paling menjanjikan, saudara. Enggak. Gereja itu seperti restoran kadang-kala, saya bayangkan. Oh, dari luar bagus, lihat menunya enak-enak. Coba pamit ke toiletnya, ke belakang, saudara. Kita kadang-kala kecewa. Sayur ditaruh di kamar mandi, piring ditaruh di bawah, didilati kucing. Makanya saya paling sebel sama kucing. Nggak sempurna. Tapi apa karena itu kita mandek? Apa karena itu kita lupa tujuan yang sesungguhnya? Kanaan. Rasul Paulus berkata, itulah negeri kita. Satu saat semua yang sekarang ini kita dengar tok, kita seperti meraba-raba. Nanti di negeri yang sesungguhnya kita akan melihat muka dengan muka. Langit baru, bumi baru. Tapi langit baru dan bumi baru itu bisa kita rasakan sekarang ini di jemaat kita. Ya, kalau saling mendukung, saling mendoakan, tuntas. Jangan ada pelayan Tuhan, jangan ada aktivis ngajarin yang boten-boten, ngajarin, oh vaksin itu nggak usah, itu antikris, kacau. Yang Jawa tapi Jawanya belum bisa meninggalkan kejawennya, hari baik, bulan baik, nek bulan suro gini. Jangan. Kristen tuntas. Sama yang dengan warga keturunan yang banyak sekali tahayul-tahayul. Saudara kekasih, di mana saudara berada sekarang? Biar firman Tuhan menjadi kompas, GPS yang ngecek di mana engkau sebenarnya berada sekarang ini. Di Haran dan kau terlena, di Haran dan kau main-main. Oh, anakku wis gede-gede. Tuhan bilang enggak cukup anakmu wis gede, anakmu tersesat, anakmu belum sampai di Haran.
tuntas. Tidak ada pahalanya Kristen separuh-separuh. Malah peringatan Tuhan sangat keras pada jemaat di Laodikia. Kamu itu panas tidak, dingin pun tidak. Nah, perjalanan Abraham juga tidak mulus, saudara-saudara, tidak mulus. Kadang-kadang menghadapi musuh. Ya. Satu saat tiba di suatu wilayah yang rajanya sangat berpengaruh. Sang raja tergoda oleh istri Abraham, Sarai tadi, yang sangat cantik, saudara-saudara. Abraham yang katanya bapak orang beriman, sama sekali tidak menunjukkan iman. Tolong, bilang ya, kalau kita ini bersaudara, supaya aku jangan diapa-apain oleh raja itu. Loh, ini suami loh, saudara. Suami macam apa pula seperti itu, saudara-saudara. Kan mestinya di cover. Itulah perjalanan hidup kita. Kita menemukan hal-hal yang kadang-kala menunjukkan betapa lemahnya kita. Benar, saudara. Sang raja itu memanggil Abraham. Siapa wanita cantik yang kau gandeng itu, siapa? Apa jawab Abraham? Oh, dia adikku, dia saudaraku, dia adikku. Konon katanya Sarai nyanyi, saudara. Nyanyi apa, saudara, kira-kira? Waktu ada Abraham bilang, dia adikku. Sarai nyanyi, saudara. Sarai nyanyi apa, saudara? Nyanyinya, mengaku bujangan. Ya nggak ada di Alkitab. Lek guyumu udah tuntas itu saya juga males. Saudara, banyak, tidak ada jalan yang mulus. Tapi ini rahasianya, di sesulit apapun jalan, di kaya apapun kau dijual, kalau kau fokus Kanaan nih, Kanaan. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Nanti kau akan tiba di negeri susu dan madu, makmur. Tapi tidak mudah, bukan seperti brakadabra. Enggak, harus perang dulu. Karena itu Tuhan bilang sama Musa, kamu enggak bakal betah. Kamu sudah tua. Aku akan berikan negeri yang indah kepadamu. Naik ke puncak Pisgah. Dan lihatlah Kanaan dari atas. Kau akan lihat indah sekali Kanaan itu kalau dari atas. Tapi kalau kau turun ke bawah, kau lihat darah bergelimangan. Kau lihat Kanaan itu harus direbut dengan perang dulu. Kau nanti kecewa. Dan betul, Tuhan itu sudah atur. Karena tidak lama sesudah Kanaan dikuasai, Israel itu menyembah dewa-dewa Kanaan. Bayangkan kalau Musa nggak diangkat. Musa diangkat. Dan dia melihat Gunung Pisgah, puncak Pisgah, amboi indah. Nggak ketok yang kotor-kotor. Saya pernah terbang di atas Hawaii yang katanya indah. Betul indah. Hawaii. Turun, ya ada tuh puntung rokok. Ya ada itu sampah. Untung nggak ada Bu Devi. Kalau ada Bu Devi diresi itu, saudara-saudara. Ya kecewa pasti Musa. Nah, ada indahnya Kanaan itu ternyata, saudara-saudara, bukan dari segi materi tok. Indahnya Kanaan itu ketika bangsa itu menyembah Tuhan, sehingga
Musa pun memperingatkan, nanti di Kanaan itu kamu dijamin akan kenyang, tapi sesudah kamu kenyang, ingatlah tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Berapa umur saudara-saudara? Di umur saudara itu, bukankah penyakit sudah ngerogoti saudara-saudara? Kapan saudara terakhir tidur nyenyak betul-betul? Kok di usia sekarang nih, ke kamar mandi kencing, sudah itu susah tidur, ketap-ketip, gak tidur-tidur. Hah? Artinya saudara menuju senja. Ya? Kalau sudah senja itu B-nya banyak, saudara. Ya? By fokus. Ya? Lihat apa-apa, nggak fokus, lihat apa, 2. Ada yang seneng, karena kalau lihat 100.000 jadi 2. Saudara. Wih, duit kurang 100. Ya. Apalagi saudara. Ya. Di gereja saya sering ketemu. B yang kedua apa saudara? Ya kayak saudara-saudara itu beser. Botak. Terakhir bludrek, dan paling terakhir bablas. Tapi kalau kau ingat Kanaan, kau semangat, ingat tujuanku sampai di Kanaan. Nah, saya tutup dengan kisah seorang bernama Blandina. Di zaman orang Kristen dikejar-kejar, diadu dengan binatang buas. Blandina ini umur 86 tahun, disuruh tanda tangan aja, suruh kasih cap aja, bahwa dia tinggalkan kekristenan. Di ujung usianya ini, saudara-saudara, ini penting, saudara. Ada yang di ujung usianya memilih tinggalkan Tuhan. Ada yang di ujung usianya, yaitu tadi, jadi mu'alaf lah, jadi suhu lah. Ini serius, saudara. Satu saat saya mengisi diundang gereja Metodis di atas Danau Toba. Maaf nih, ketua sinodenya kena kanker. Terakhir saya dengar karena kankernya itu begitu menyakitkan. Apa yang terjadi saudara? Dia tinggalkan iman Kristen. Ketua sinode loh saudara. Percaya dukun-dukun, percaya dukun-dukun. Ada mbak dukun katanya mengobati pasiennya, ikut dia. Sayang, di ujung akhir. Nah, Blandina ini di ujung akhirnya dia disuruh cap aja, tinggalkan. Apa jawab Blandina? Selama 86 tahun aku mengikuti, tidak pernah sekalipun ia mengecewakan aku. Kenapa aku harus meninggalkan dia? Tebas mati. Karena prinsip 86 tahun dia tidak pernah mengecewakan aku. Amin, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya pengen kita bersama nyanyi lagu lama, lagu sekolah minggu dulu. Saya cinta Tuhan Yesus. Bisa ya? Kita nyanyikan lagu itu. Yesus juru selamatku. Terus ada kata, dengan segenap hati jiwa. Itulah artinya tuntas. Itulah artinya 100%. Itulah artinya gak main-main, saudaraku sekalian. Jadi kau nyanyikan lagu itu. Jangan cuma nostalgianya, sungguh-sungguh. Dengan hati jiwa saya cinta. Nah, Tuhan. Bisa ya? Mari Pak, silakan Pak. Saya cinta Tuhan Yesus,
Yesus juru selamatku. Katakan dengan segenap hati jiwa. Katakan, saya cinta Tuhanku. Terus, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga. Siapa yang ragu-ragu? Siapa yang seperti pidato Jokowi? Gelap. Kau katakan pada Tuhan, Dia sahabat kita. Aku tidak memanggil kamu sebagai hamba, sahabat. Just curhat. Kau curhat tetangga kanan kiri, apa dapatnya? Kau kata, Tuhan, aku sih gampang kecewa ini. Tuhan, aku masih senang tinggal di Hara. Kau berkata, Roh Kudus tolonglah aku, bilang. Tapi kalau kau mulai katakan, saya tidak cinta Hara, saya cinta Tuhan Yesus. Kau pengusaha kecil, kau pesuruh kecil, buruh, tidak jadi soal. Semua bertekad untuk pergi ke Kanaan karena cinta kita kepada Yesus. Angkat tanganmu sambil nyanyi. Saya cinta Tuhan Yesus. Katakan, Yesus juru selamatku. Selamatku. Sekarang serius. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Semua. Yes, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan. Amat Yesus cintaku juga. Kami serius Tuhan. Dengan hati jiwa kami menyanyi. Ampuni kami. Pengecut, mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri. Dan cinta di Haran, anak semua menantu katut tinggal di Haran. Bahkan mereka nggak tahu kemana. Ampuni, ampuni kami, ampuni. Kami mulai dengan hal yang baru. Satu, saya cinta Tuhan Yesus. Nggak usah lihat kiri kanan. Kau yang mau memperbarui cintamu, kau yang mau bilang saya perbarui Tuhan cinta saya, angkat tanganmu tinggi. Saya juga nggak lihat. Nggak usah lihat kiri kanan. Antara kau dengan Tuhan. Yes, aku Tuhan. Saya Tuhan. Saya mau cinta kembali. Supaya ada cinta di rumah saya. Supaya saya dimampukan untuk melanjutkan perjalanan di kanan. Cuan, bati, untung, itu berkat, tapi tidak boleh itu menghambat perjalanan saya ke Kanaan. Haleluya, haleluya. Kami yang semua serba sedikit, kasih waktu sedikit, kasih perhatian sedikit, korban-korban sedikit, perhatian kepada anak sedikit, perhatian kepada orang miskin sedikit. Kristen macam apa? Ini yang membuat dunia kami gelap. Tapi tidak kalau ada cinta. Saya cinta, yes, Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Dengan senang
hati jiwa. Katakan, saya cinta Tuhanku. Semua. Saya cinta Tuhanku. Oh, Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Dan ini yang penting, Yesus cintaku juga. Dia lupakan pengkhianatan kita. Dia lupakan nasar kita yang gak pernah kita lakukan. Dia lupakan semua kejahatan kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi kemesraan kami dengan Engkau kembali. Dan betapa mesranya Engkau yang berkata, 2-3 orang berkumpul. Dan 2-3 ini orang yang seringkali maju mundur, seringkali ingkar janji. Tapi Kau mau berada di tengah kami, melayani kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Besok kami tunjukkan bahwa tidak hanya tuntas, kami juga mengabarkan Injil. Mulut kami memberitakan kabar damai. Terima kasih. Kabar damai. Selama sekian tahun aku mengikuti Dia, tak pernah sekalipun Ia mengecewakan aku. Haleluya. Dalam namamu kami berdoa. Amin.